anatomi dari telinga ya. Ini saya ulangi bahwa telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nanti di modul ini akan dijelaskan masing-masing kelainan yang ada di 3 bagian itu. Nah, kalau telinga bagian luar itu terdiri dari auricula dan liang telinga atau canalis auditorius externus. Ya. Nah, perlu diingat bahwa di telinga luar ya secara histologi auricula dan CAE itu masih tersusun dari kulit. Nanti berbeda dengan telinga bagian tengah dan dalam. Untuk yang bagian luar masih tersusun oleh kulit. Sehingga secara histologi sama dengan kulit kita yang luar ya. Nah, di sini untuk telinga, untuk auricula ya masih sama. Nah, yang spesifik adalah telinga bagian dari CAE ya. Kalau telinga luar tadi spesifik histologinya adalah kulit dan tersusun dari tulang rawan ya. Auricula ini terdiri dari tulang rawan. Nah, dan ada yang tidak tertutupi oleh tulang rawan yaitu bagian lobulus ini ya, sehingga ini aman untuk nanti pemasangan anting-anting ya, karena di sini tidak ditutupi, di dalamnya tidak ada tulang rawan. Kemudian yang spesifik lagi yaitu dari CAE ya. Saya ulang lagi bahwa CAE dibagi menjadi 2 bagian yaitu pars cartilago dan pars osseus. Nah, bagaimana cara menghafalkannya? Dimengerti saja bahwa auricula tadi terdiri sebagian besar dari tulang rawan. Jadi bagian 2/3 luarnya dari CAE ini adalah masih cartilago. Jadi ini adalah pars cartilago. Kemudian bagian medialnya yang dekat dengan membran timpani adalah bagian tulang. Ini seperti kita lihat gambarnya ya. Dengan melihat gambar kita akan lebih mudah untuk menghafal. Bagian medialnya adalah pars osseus. Nah, ini susunan histologinya berbeda. Kalau di pars cartilago hampir sama dengan auricula dan susunan histologi kulit yang lain, yaitu di situ ada folikel rambut, ya, ada epitel kulit, ada jaringan ikat, ya, kemudian di bawahnya ada cartilago, pembuluh darah dan saraf. Nah, yang spesial di sini adalah kelenjar serumen yang menghasilkan serumen atau minyak yang melapisi atau sebagai proteksi dari kulit CAE ya. Jadi maka secara fisiologis yang menghasilkan serumen adalah di pars cartilago. Itu adalah tempat paling banyak produksi serumen. Kalau menumpuk, yang pertama kali menumpuk adalah yang di pars cartilago ya. Kemudian bedanya dengan di pars osseus, di sini adalah satu lagi histologinya dari pars cartilago ada lemak ya. Nah, bedanya di pars osseus, susunan histologinya di sini tidak ada bantalan lemak dan sudah tidak ada kelenjar serumen. Jadi setelah epitel kulit, kemudian bawahnya adalah tulang. Nah, maka apabila ada kelainan di daerah telinga luar itu langsung menyebabkan nyeri ya, karena tidak ada bantalan lunak, bantalan lemak langsung ke tulang. Nah, itu perbedaannya. Kemudian pada pasien-pasien yang serumennya menumpuk sampai pars osseus itu sebaiknya harus segera dikeluarkan ya, karena di situ tidak ada mekanisme pengeluaran karena langsung istilahnya terjebak oleh lingkungan pars osseus ya. Tuh, kemudian yang perlu diingat adalah inervasi dari CAE ya. Kenapa nanti ada beberapa penyakit yang ada nyeri alih ke daerah tenggorok ya, karena sarafnya, ini saya gambarkan ada saraf 10 ya
yang berkaitan dengan area tenggorok. Jadi kalau kita ada infeksi di daerah tenggorok, itu bisa ada nyeri alis sampai ke telinga. Ya nanti kalau di pas materi faring mungkin ada keluhan penyakit yang otalgi, itu karena kaitannya persarafan pada kulit CAE ya, nervus 10. Kemudian ada beberapa tindakan, misalnya kita melakukan ekstraksi serumen ya atau ear toilet ya, atau terutama ekstraksi serumen dengan alat. Mungkin beberapa pasien ada yang menimbulkan refleks batuk. Nah, ini karena susunan histologinya persarafannya adalah nervus 10 ini ya. Ini sedikit mengingatkan kembali anatomi, histologi, dan fisiologinya. Kalau telinga luar itu adalah untuk mekanisme mendengar. Jadi auricula yang mengumpulkan suara, kemudian diteruskan di kanalis auditoris externus, karena dia berbentuk seperti tabung, sehingga suara itu seperti dipantulkan, sehingga akan sedikit diperkeras di telinga bagian luar. Kemudian nanti di telinga bagian tengah ada proses kelanjutan yang akan memperkeras gelombang suara. Itu secara fisiologi. Jadi apabila ada kelainan, beberapa penyakit, pasien bisa mengeluh rasa penuh di telinga sampai kurang mendengar. Oke, dari saya pengantarnya cukup sekian. Kemudian kita akan memasuki kelainan-kelainan pada telinga luar. Kalau membahas tentang kelainan telinga, adik-adik harus selalu ingat bahwa kelainan itu bisa dari kongenital, dari inflamasi, kemudian trauma, ya, benda asing, sampai ke tumor.